Shalom saudara yang kasih dalam Kristus. Bersyukur pada saat ini kita bisa kembali beribadah. Saya percaya dimanapun jemaat Tuhan berada, tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah memuji menyembah Tuhan. Namun sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada jemaat Tuhan untuk perlu diketahui. Yang pertama, ibadah raya selama bulan Mei akan tetap diadakan secara online. Sekali lagi saya katakan, ibadah raya selama bulan Mei akan tetap diadakan secara online. Yang kedua, pada ibadah raya akan datang, yaitu Minggu 3 Mei 2020, akan ada sakramen perjamuan kudus. Oleh sebab itu dihimbau untuk semua jemaat Tuhan, untuk mempersiapkan, baik itu diri kita sendiri maupun roti dan anggur, yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Sungguh Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin. Ya, tibalah saatnya bagi kita untuk menyembah Tuhan, memuji dan memasyurkan Dia. Namun kita harus terlebih dahulu membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Adalah kemurahan Tuhan dan anugerah yang besar yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa melayani pada saat pagi hari ini. Karena kami tahu bahwa pelayanan ini merupakan satu keistimewaan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami mempertumbuhkan jemaat Tuhan dan mempertumbuhkan diri kami. Pakailah kiranya Tuhan sarana yang terbatas ini untuk membangun diri kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pimpin selama ibadah ini berlangsung bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan atas Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat hari-hari yang Kau beri. Haleluya. Amin. Dan saudara yang kekasih dalam Kristus, siapa yang tidak gentar terhadap kehidupan hari-hari ini? Maut berada dekat dengan kita oleh karena pandemi yang ada. Tetapi kita orang percaya dengan kehadiran Tuhan membuat kita tidak takut akan apapun. Dan karena kekuatan Tuhan menyertai kita selalu. Bukan saja membuka jalan, tetapi membuat kita damai dalam segala hal. Haleluya. Kita akan mengangkat satu lagu pujian. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Haleluya. Melayani
sorak-sorai bagi Allah kita, Juru Selamat kita yang sejati. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, sesungguhnya setiap persoalan yang datang dalam kehidupan kita malah justru harus membuat kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Makin membuat kita menyembah Tuhan. Karena kita tahu betapa rapuhnya manusia. Kita tahu kita tidak punya pertolongan dimanapun kecuali kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyebut Engkau Bapa karena Engkau dekat dengan kami. Haleluya. Yesus. Yesus. Ku percayakan hanya bagiku Bapa ku datang, Bapa ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya
Yesus. Haleluya Yesus. Kami menangisi diri kami ya Tuhan. Kami menangisi bangsa ini ya Tuhan. Kami menangisi umat-Mu ya Tuhan. Karena sungguh beratlah yang ditanggung oleh mereka. Ajar mereka untuk mendekat kepada Tuhan. Rangkul kami Tuhan agar kami tidak takut apapun. Rangkul kami Tuhan agar kami tidak khawatir. Yesus. Kami berkata sampai Engkau menutup mata kami akan tetap setia. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Seperti wanita berdurabimu menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 20 ayat 17. Kata Yesus kepada Maria Magdalena, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bayangkan kalau saudara lama tidak bertemu dengan orang yang saudara cintai. Kemudian saudara bertemu, beberapa saat terpisah, mungkin di tengah wabah virus corona ini. Berapa bulan berpisah, kemudian ketemu. Apa yang saudara lakukan? Apa ekspresi saudara waktu pertemuan itu terjadi? Saya percaya kita mungkin bisa tertawa diiringi dengan air mata, atau kita menangis. Tapi yang lebih heboh lagi,
kita bisa memeluk orang yang kita kasih itu, atau kita berpegangan tangan, atau kita bisa memegang baunya. Dan saudara-saudara, itu yang dialami oleh Maria Magdalena. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu pagi Maria Magdalena berdiri di kubur Yesus. Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus untuk melihat jenazahnya, dan mungkin saja untuk merempah-rempahi. Saudara, apa yang terjadi di kubur itu sudah terbuka. Dan saudara, yang menarik adalah tidak ada Yesus di dalam kubur itu. Maria menangis. Kemudian saudara, dalam dikisahkan di pasal 20 ini, Maria bertemu dengan saudara malaikat. Tetapi itu tidak membuat Maria terkejut. Saudara, dan yang paling penting supaya cepat renungan kita, Maria ditemui oleh Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara, Maria pun tidak mengetahui kalau itu Yesus. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu Yesus memanggil namanya Maria, dia sangat kenal suaranya, dan dia berkata, ini loh Yesus, Yesus Guru. Dan ekspresinya, Maria mungkin ingin memeluk, memegang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang menarik di ayat 17 yang kita baca, Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku. Dan tema firman Allah hari ini adalah, jangan memegang aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud Yesus ketika Yesus melarang Maria untuk memegang dirinya? Bukankah seharusnya ini di kitab-kitab yang lain, di kisah yang lain, dengan jelas bahwa Yesus boleh dipegang setelah kebangkitannya? Tubuhnya tubuh kemuliaan. Sehingga Yesus pun di beberapa ayat, misalnya di Matius 28, Yesus disembah, Yesus dipeluk oleh murid-muridnya. Dan saudara-saudara yang menarik, di pasal 20 yang sama, ayat 24 mulai, ketika Yesus menyatakan dirinya yang sudah bangkit kepada Thomas, Yesus bahkan mengatakan, cucukkanlah jarimu Thomas ke dalam lubang paku di tanganku dan lubang di lambungku. Artinya ada sentuhan, ada jamaah di sana. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus melarangnya? Saudara, kalau kita mengamati di dalam bahasa aslinya, saudara, ternyata ini bukan sekedar jangan memegang. Yang Yesus larang adalah jangan menahan kepergianku. Ini cocok saudara-saudara, ini tepat. Kalau saudara bandingkan dengan NIV dan Revised Standard Bible, dikatakan di sana saudara, kata ini digunakan kata hold on. Jangan menahanku Maria. Dan lebih cocok lagi kalau saudara melihat kalimat selanjutnya, katakan jangan menahan aku Maria, sebab aku, kata Yesus, akan pergi kepada Bapa. Ini sangat menarik Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun Maria begitu mengasihi Tuhan Yesus, Yesus mengatakan jangan menahan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saudara Yesus menahan Maria untuk tidak menahan dirinya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua alasan yang penting dan itu memberkati kita hari ini. Yang pertama, karena Yesus Tuhan kita yang sudah bangkit dari antara orang mati harus kembali kepada Bapa di surga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tugasnya sudah selesai di kayu salib. Tidakkah Bapak Ibu membaca di pasal 19 ayat 30, ketika Yesus dipakukan di kayu salib? Ketika Yesus mati di kayu salib, sebelum dia mati, dia berseru, sudah selesai, sudah genap, sudah berakhir tugasnya di atas kayu salib. Yesus bangkit dan kemudian dia naik ke surga untuk bertemu dengan Bapaknya. Tugasnya telah berakhir. Sayangnya mungkin Maria tidak pernah memahaminya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ini begitu memberkati pertemuan Maria dengan Yesus. Berkat yang pertama saudara, bagi saya dan saudara, ayat ini menegaskan hubungan yang baru antara Maria murid-murid dengan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Perhatikanlah saudara di ayat yang ke-11, saya bacakan untuk saudara. Janganlah engkau menahan aku Maria, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi. Perhatikan kalimat ini, kepada Bapakku, kata Yesus, dan Bapamu. Kepada Allahku, kata Yesus, dan Allahmu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kebangkitan Yesus memberikan hubungan yang baru antara murid-murid dengan Allah, yaitu hubungan kebapaan? Saudara, memang di dalam pelayanan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, tetapi ini penegasan yang jelas. Bukankah kematian dan kebangkitan Yesus memberikan hubungan yang baru saya dan saudara dengan Allah, Allah Bapa kita, sehingga kita anak-anaknya bisa berseru, ya Aba, ya Bapa.
Saudara jangan takut, hari ini kebangkitan Yesus memastikan engkau adalah anak-anak Bapa. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, di tengah-tengah virus corona yang mewabah, orang-orang ketakutan, orang-orang khawatir, dan bukan cuma khawatir, tetapi mengalami pergumulan yang hebat. Bukan masalah sakitnya saja, tetapi ekonomi, saya tahu itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui perenungan kita hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa saudara adalah anak-anak Bapa. Di mana Bapa yang tidak menyayangi anak-anaknya? Kita anak-anak yang pasti dipelihara oleh Bapa yang percaya, katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu. Sekarang hubungan yang baru itu sedang ditegaskan. Saya jadi teringat tulisan Rasul Petrus 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, bahwa oleh kebangkitan Yesus saya dan saudara dilahirbarukan. Artinya kita punya hubungan yang baru. Kita memiliki kelahiran baru oleh karya kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga saya dan saudara memanggil dia Bapa. Apakah Bapak Ibu cemas? Apakah Bapak Ibu sedang dalam pergumulan yang berat hari ini? Ingat, kita punya seorang Bapa. Bukan hanya Allah yang jauh, tetapi Bapa yang mengasihi dan dekat kepada saudara. Yang kedua, saudara, perpisahan antara Tuhan Yesus dan Maria menegaskan tujuannya. Kenapa sih saudara Yesus melarang Maria untuk menahan kepergiannya? Karena Yesus mau kembali kepada Bapa. Untuk apa Yesus kembali kepada Bapa? Supaya seluruh janji-janji Tuhan Yesus digenapi bagi murid-muridnya, bagi Maria Magdalena, bagi saudara, dan bagi saya. Janji apa Pak Lukas? Sederhana, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Janji yang pertama saya kira penyertaannya, bahwa Yesus hidup berarti kita disertai olehnya. Tapi menarik di Injil Yohanes, Yesus berjanji untuk mengutus Roh Kudus bagi kita. Di dalam pasal yang ke-16 ayat 17, Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum mati dan bangkit, aku tidak akan meninggalkan kau yatim piatu. Aku akan kembali kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus menyertai kita. Seperti Yesus menyertai murid-murid, seperti itu Roh Kudus hari itu menyertai murid-murid. Seperti Yesus menyertai murid-murid, seperti itu Roh Kudus menyertai saya dan saudara. Hari ini memang begitu sulit. Hari ini kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan zaman yang susah di tengah wabah virus corona. Tetapi jangan takut, jangan sedih, karena renungan kita hari ini mengingatkan ada Roh Kudus yang menyertai saudara. Kisah pasal yang kedua, janji Tuhan Yesus digenapi. Sesudah perpisahan dengan Maria, Yesus kembali kepada Bapa. Dia utus Roh Kudusnya supaya Yesus menyertai saya dan saudara melalui Roh Kudus yang diam di dalam saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat ini janji yang perlu digenapi kalau Yesus kembali kepada Bapa. Dan hari ini bukankah Yesus sudah kembali dan Roh Kudus menyertai saudara? Yang kedua, janji apa lagi Pak Lukas? Janji bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga. Aku akan kembali kepada Bapa, dan di mana aku berada, aku akan datang kembali menjemput kamu, dan aku akan menyediakan rumah Bapa di surga. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kenapa Yesus saudara melarang Maria menahan kepergiannya? Kepergian Yesus bukan untuk meninggalkan kita saja, tetapi kepergian Yesus, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Hari ini kita punya jaminan yang pasti bahwa ada tempat di rumah Bapa bagi saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Yang terakhir, dia janji untuk datang kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasih, kenapa sih Yesus melarang Maria untuk menahan kepergiannya? Yang pertama, karena Yesus kembali kepada Bapanya di surga. Bukan hanya Bapanya, tapi Bapa saya dan saudara. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus ingin supaya Maria ngerti tujuannya. Maria harus tahu, saya dan saudara harus juga tahu kenapa kita tidak boleh menahan kepergian Yesus. Saudara bersedih dengan kepergian Yesus. Sebetulnya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Yesus akan memenuhi janji-janjinya bagi saya dan saudara. Dan hari ini Roh Kudus sudah dicurahkan. Hari ini rumah disediakan. Kita tinggal menanti kedatangannya yang kedua, yang berikutnya. Di tengah-tengah situasi yang susah ini, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bukankah Yesus saya dan saudara adalah Tuhan yang sudah bangkit dan kembali kepada Bapa? Dia yang memenuhi janji-janjinya. Bukankah oleh kebangkitannya kita punya hubungan yang erat dengan Bapa kita di surga? Bukankah oleh kebangkitannya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia kembali kepada Bapa dan mengutus Roh Kudus menyertai saya dan saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, yang terakhir,
Saudara, kenapa si Maria dilarang untuk menahan kepergian Yesus? Yesus berkata, Maria jangan tahan aku harus kembali kepada Bapa. Yang kedua saudara, supaya murid-muridnya, supaya dunia mengenal kebangkitan Yesus, supaya Maria menjadi saksi Yesus. Ini yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Maria tidak boleh hanya meratapi Yesus yang sudah mati dan bangkit. Maria tidak hanya boleh terkagum-kagum karena melihat tubuh kemuliaan kebangkitan Kristus yang ajaib di kubur itu. Sebab itu Yesus berkata, sekarang pergilah, beritahukan saudara-saudaraku bahwa aku ini loh sudah bangkit. Aku akan menunggu mereka di Galilea. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya berkat untuk saya dan saudara. Kebangkitan Yesus, mengetahui Yesus itu hidup, Yesus berkuasa, Yesus adalah Allah yang hidup, Yesus adalah yang sudah bangkit dari maut, sehingga kita punya hubungan yang intim dengan Allah. Saudara anak-anak Allah, saya anak-anak Allah, dan Allah kita adalah Bapa kita. Bukan cuma kita nikmati, bukan cuma Maria Magdalena ketahui, tetapi semua murid harus tahu. Dunia harus mengenal Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, sebetulnya ada kesempatan-kesempatan di mana saya dan saudara mewartakan bahwa Yesus Tuhan kita adalah Allah yang sudah bangkit. Dia bukan Yesus yang mati, tetapi Yesus yang hidup. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa di tengah-tengah kesulitan yang seperti ini, saudara ingat janji-janji Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dia menyertai saudara karena dia hidup. Tapi sekali lagi, mari kita jadi berkat untuk banyak orang di sekitar kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, supaya mereka melihat Yesus hidup di dalam saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberkati oleh Engkau. Kalau ada yang sedang takut, cemas, Tuhan teguhkan hati kami. Kalau ada yang Tuhan putus asa, Tuhan bangkitkan semangat kami. Karena kami memiliki Allah yang hidup dan bukan Allah yang mati. Tuhan Yesus, bahkan Kau memenuhi janji-janji-Mu. Tidak ada seorang pun dari kami yang bukan anak-anak Allah yang dikasihi oleh Engkau Bapa kami. Tuhan Yesus, ingatkan kami bahwa kami semua disertai oleh Engkau, oleh Roh-Mu yang kudus yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kebangkitan-Mu mengingatkan kami, supaya kami mewartakan bahwa Yesus kami, Tuhan kami, hidup dan berkuasa. Bukan hanya dari perkataan, tapi tindakan-tindakan kami yang di dalam kebenaran, kekudusan, dan di dalam kasih. Berkati semua yang menyaksikan, dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah online ini sudah selesai. Saya akan menaikkan doa berkat buat Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau yang sudah mati dan bangkit mengalahkan maut. Kami bersyukur sudah merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya kuasa kebangkitan-Mu mendatangkan pengharapan yang boleh memulihkan dan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Kami mau membalas kasih-Mu yang luar biasa dan membawa kasih karunia kepada orang yang membutuhkan. Mari angkatlah kedua tanganmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan, pertolongan, dan pimpinan dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian saat ini sampai Tuhan menjemput kembali. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.